Dengar Pak, aku udah capek ngurusin kamu, setiap hari harus nyiapin makanan, bersihin kotoran dan baju-baju baumu itu. Aku bukan pembantu. Pak, Bapak pergi dari sini. Aku bakal kasih lihat tempat Bapak seharusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pilot yang setiap hari terbang melintasi negara-negara besar di dunia, mengenakan seragam gagah yang membuat semua orang hormat kepadanya. Ia memiliki rumah mewah, kehidupan mapan, dan seorang istri yang ia percaya sepenuh hati untuk merawat ayahnya yang sudah renta. Namun suatu hari, ketika penerbangannya tiba-tiba dibatalkan, dan ia pulang tanpa memberi kabar, ia justru menemukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di pinggir sebuah jalan desa yang sunyi, di bawah gubuk tua yang hampir roboh, duduk seorang pria tua dengan pakaian kotor dan sandal yang sudah putus. Saat Reno mendekat dan melihat wajah pria itu, ternyata, sahabat semuanya, absen dulu yuk di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana saja? Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombolnya sekarang sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Kita doakan bersama, semoga siapapun yang sudah subscribe, Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu langit masih lembut berwarna jingga ketika Reno berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Cahaya matahari yang baru muncul menembus tirai tipis dan jatuh tepat pada seragam yang ia kenakan. Seragam itu selalu membuatnya berhenti sejenak setiap kali memakainya. Bukan karena kesombongan, tetapi karena kenangan. Jas hitam rapi dengan garis emas di bahu itu bukan sekadar pakaian kerja baginya. Seragam itu adalah simbol dari perjalanan panjang hidupnya. Perjalanan dari anak kampung yang sederhana hingga menjadi seorang pilot yang terbang melintasi negara-negara besar di dunia. Reno merapikan dasinya perlahan. Tangannya berhenti sebentar ketika ia menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin. Ada kelelahan yang samar di sana. Namun ada juga rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. Di meja kecil dekat pintu, topi pilotnya sudah menunggu. Topi hitam dengan lambang emas yang selalu membuat orang menoleh hormat setiap kali ia berjalan di bandara. Reno mengambil topi itu dan memegangnya sejenak. Ingatan lama tiba-tiba muncul di kepalanya. Ia teringat rumah kecil tempat ia dibesarkan dulu. Rumah sederhana dengan dinding kayu yang sering berderit ketika angin malam datang. Atapnya bocor ketika hujan besar turun. Tetapi rumah itu selalu terasa hangat karena satu alasan. Ayahnya. Pria yang tidak pernah mengeluh meski hidup tidak pernah mudah. Sejak kecil Reno sudah tahu bahwa ayahnya bekerja terlalu keras untuk satu orang saja. Setiap pagi sebelum matahari muncul, ayahnya sudah berangkat bekerja sebagai buruh bangunan. Pulangnya selalu malam, tubuhnya penuh debu semen dan pakaian yang basah oleh keringat. Namun setiap kali pulang, pria itu selalu tersenyum. Selalu. Bahkan ketika uang yang ia bawa pulang hampir tidak cukup untuk makan seminggu. Ibu Reno meninggal ketika Reno masih sangat kecil. Sejak saat itu ayahnya harus menjadi segalanya. Ayah sekaligus ibu. Kadang Reno masih ingat bagaimana ayahnya mencoba memasak nasi goreng yang rasanya terlalu asin. Kadang ia juga ingat bagaimana ayahnya duduk di samping tempat tidurnya setiap malam ketika Reno sakit. Pria itu tidak pernah pandai menunjukkan kasih sayang dengan kata-kata. Tetapi setiap tindakan kecilnya selalu berbicara lebih keras daripada kata apapun. Suatu malam yang masih jelas diingatan Reno, ayahnya pernah berkata sesuatu yang mengubah hidupnya. Saat itu mereka duduk di depan rumah kecil mereka. Langit malam dipenuhi bintang. Ayahnya menunjuk ke langit.
Pesawat melintas jauh di atas mereka, hanya terlihat sebagai titik kecil yang bergerak perlahan. Ayahnya berkata dengan suara pelan, "Suatu hari nanti kamu harus ada di sana. Bukan di bawah seperti kita sekarang, tapi di atas sana." Reno kecil tidak benar-benar mengerti maksudnya waktu itu. Tetapi kalimat itu menempel di hatinya selama bertahun-tahun. Sejak hari itu, setiap kali ia melihat pesawat melintas di langit, hatinya selalu berdebar. Dan kini, bertahun-tahun kemudian, ia benar-benar berada di sana. Terbang di langit yang dulu hanya bisa ia lihat dari halaman rumah kecil mereka. Reno menarik napas panjang. Ia mengenakan topinya dengan hati-hati, lalu melangkah keluar dari kamar. Rumah besar itu masih terasa tenang di pagi hari. Taman luas di depan rumah terlihat hijau dan rapi. Mobil hitam mengkilap sudah menunggu di halaman. Semua tampak begitu berbeda dari kehidupan yang dulu ia jalani. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ayahnya masih tinggal bersamanya. Meski sekarang usia pria itu sudah sangat tua. Langkah Reno melambat ketika ia berjalan menuju ruang makan. Dari kejauhan ia melihat seorang pria tua duduk di kursi kayu dekat jendela. Ayahnya. Tubuh pria itu sudah jauh lebih kurus dibandingkan dulu. Rambutnya hampir seluruhnya berubah putih. Tangannya yang dulu kuat sekarang sering bergetar halus ketika memegang cangkir. Tetapi setiap kali Reno melihatnya, hatinya selalu terasa hangat. Ayahnya sedang menatap keluar jendela ketika Reno mendekat. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Kadang pria tua itu memang terlihat seperti tenggelam dalam dunia yang hanya ia pahami sendiri. Sejak beberapa tahun terakhir, ingatan ayahnya mulai melemah. Dokter mengatakan bahwa itu bagian dari proses penuaan. Kadang ia lupa nama orang. Kadang ia lupa sedang berada di mana. Kadang ia bahkan lupa bahwa ia sudah makan. Namun bagi Reno, semua itu tidak pernah menjadi masalah. Ayahnya sudah memberikan seluruh hidupnya untuk Reno. Sekarang giliran Reno menjaga pria itu. Reno mendekat perlahan. "Pagi, yah." Pria tua itu menoleh perlahan. Matanya yang sudah keriput memandang Reno dengan ekspresi yang sebentar terlihat bingung, lalu berubah menjadi senyum kecil. "Reno." Suara itu pelan, tetapi Reno bisa mendengarnya dengan jelas. Senyum Reno melebar. Bagaimana tidurnya semalam? Ayahnya mengangguk pelan. "Baik." Jawaban singkat yang sederhana. Namun bagi Reno, itu sudah cukup. Di dapur, Sheila sedang berdiri di depan meja sambil menuangkan kopi. Wanita itu terlihat anggun seperti biasa. Rambutnya tertata rapi, pakaian rumahnya pun terlihat mahal dan elegan. Sheila tersenyum ketika melihat Reno. "Pagi." Reno berjalan mendekat dan mencium kening istrinya. "Terima kasih sudah menjaga ayah selama aku sering pergi." Sheila mengangguk kecil sambil tersenyum tipis. "Sudah kewajiban aku juga." Jawabannya terdengar ringan. Reno benar-benar mempercayai kata-kata itu. Selama pekerjaannya sebagai pilot, Reno memang sering tidak berada di rumah selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Penerbangan internasional membuatnya harus pergi ke banyak negara. Cina, Korea, Jepang, dan berbagai tempat lain. Karena itulah Reno merasa sangat bersyukur memiliki Sheila. Ia percaya istrinya merawat ayahnya dengan baik selama ia pergi. Kadang Sheila bahkan mengirim foto melalui ponsel ketika Reno sedang berada di luar negeri. Foto ayahnya sedang duduk di taman. Foto ayahnya sedang makan sup hangat.
Foto ayahnya tersenyum kecil di ruang keluarga. Reno selalu merasa lega setiap kali melihatnya. Setidaknya ayahnya tidak sendirian. Setidaknya ada seseorang yang menjaganya. Reno duduk di meja makan dan mulai menyantap sarapan dengan cepat. Ia harus segera berangkat ke bandara. Hari ini jadwal penerbangannya cukup panjang. Penerbangan internasional lagi. Sheila duduk di seberangnya sambil memainkan sendok di cangkir kopi. "Kamu ke Cina lagi hari ini?" tanya Sheila. Reno mengangguk. "Iya. Beberapa hari mungkin." Sheila hanya mengangguk pelan. Ekspresinya terlihat biasa saja. Namun ada sesuatu yang tidak disadari Reno. Sebuah perasaan yang perlahan tumbuh di hati Sheila. Perasaan yang tidak pernah Reno bayangkan. Sementara itu di dekat jendela, ayah Reno masih duduk diam. Pria tua itu memandang keluar dengan mata yang tampak kosong. Kadang bibirnya bergerak seperti sedang mengingat sesuatu yang sulit ditangkap. Reno memperhatikannya sebentar. Lalu ia berdiri dan berjalan mendekat. Ia meletakkan tangannya di bahu ayahnya dengan lembut. "Aku berangkat dulu ya." Ayahnya menoleh perlahan. Matanya menatap Reno cukup lama. Seperti sedang mencoba mengenali wajah anaknya sendiri. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu pria tua itu mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan." Kalimat sederhana itu membuat dada Reno terasa hangat. Reno tersenyum kecil. Ia lalu mengambil koper kecilnya dan berjalan menuju pintu depan. Sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi ke dalam rumah. Sheila masih berdiri di dapur. Ayahnya masih duduk di kursi dekat jendela. Pemandangan yang selalu membuat Reno merasa tenang setiap kali ia meninggalkan rumah. Ia percaya semuanya akan baik-baik saja. Ia percaya rumah ini adalah tempat yang aman bagi ayahnya. Ia percaya istrinya adalah orang yang tepat untuk menjaga pria tua itu. Namun Reno tidak tahu. Di balik rumah yang tampak tenang itu, sebuah perubahan kecil sedang tumbuh. Perubahan yang suatu hari nanti akan menghancurkan seluruh kepercayaan yang ia miliki. Perubahan yang akan membuat seragam kebanggaan yang ia kenakan terasa tidak berarti. Dan perubahan itu perlahan mulai hidup di hati seseorang yang selama ini ia percaya sepenuhnya. Ia berjalan melewati ruang keluarga tanpa benar-benar memperhatikan pria tua yang duduk di sofa. Ayah Reno tiba-tiba menoleh ketika mendengar langkah kaki. Matanya menyipit sedikit. Seolah berusaha mengenali orang yang lewat. "Sheila." Namanya keluar pelan dari bibirnya. Wanita itu berhenti sebentar. Ia menoleh dengan ekspresi yang datar. "Ada apa?" tanya Sheila singkat. Ayah Reno memandangnya beberapa detik. Ia tampak berpikir keras. Lalu akhirnya berkata dengan suara pelan, "Reno sudah pulang." Sheila menghela napas panjang. "Belum. Dia kerja." Jawabnya singkat. Pria tua itu terlihat bingung. Ia mengangguk pelan seolah mencoba memahami. Beberapa detik kemudian ia kembali memandang televisi yang terus berganti saluran. Sheila melangkah pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Di garasi rumah, mobil putih mengkilap sudah menunggu. Sheila masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Sebelum keluar dari halaman, ia sempat melihat pantulan rumahnya di kaca spion. Rumah itu memang tampak sempurna. Namun ada satu hal yang selalu membuat Sheila merasa tidak nyaman setiap kali memikirkan rumah itu. Ayah Reno. Sejak beberapa tahun terakhir, kondisi pria tua itu semakin menurun. Ingatan yang sering hilang. Cara berjalan yang mulai tidak stabil.
Kadang-kadang bahkan ia berbicara sendiri seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tidak ada di sana. Awalnya Sheila masih mencoba bersabar. Ia membantu menyiapkan makanan. Ia menemani pria tua itu berjalan di taman. Ia bahkan kadang mengajak bicara meskipun sering tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Namun lama-kelamaan kesabaran itu mulai terkikis. Semakin sering Sheila menghadiri acara sosial, semakin besar rasa tidak nyaman yang ia rasakan. Teman-temannya sering datang ke rumah. Beberapa dari mereka pernah melihat ayah Reno berjalan pelan di ruang tamu. Dengan pakaian rumah yang sederhana. Dengan ekspresi bingung di wajahnya. Suatu kali, seorang teman Sheila bahkan bertanya dengan nada setengah bercanda. Itu siapa? Kakek penjaga rumah. Sheila masih ingat jelas bagaimana wajahnya terasa panas saat itu. Ia tersenyum kaku dan menjawab bahwa itu adalah ayah mertuanya. Temannya hanya mengangguk. Namun Sheila bisa melihat tatapan aneh di mata mereka. Tatapan yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sejak hari itu, setiap kali ada tamu datang ke rumah, Sheila selalu merasa cemas. Ia khawatir ayah Reno tiba-tiba muncul di ruang tamu. Berjalan perlahan dengan langkah goyah. Atau mungkin berbicara dengan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Sheila tidak ingin teman-temannya melihat itu. Ia tidak ingin rumah mewahnya terlihat seperti tempat merawat orang tua pikun. Mobil Sheila melaju perlahan meninggalkan kompleks perumahan elit itu. Di sepanjang perjalanan menuju restoran tempat ia akan bertemu teman-temannya, pikirannya terus dipenuhi satu hal. Ia mulai merasa bahwa hidupnya tidak benar-benar bebas. Selalu ada sesuatu yang menahannya. Dan sesuatu itu berada di rumahnya sendiri. Ketika mobil berhenti di depan restoran mewah, Sheila segera menata ekspresi wajahnya. Senyum anggun kembali muncul. Ia keluar dari mobil dengan percaya diri. Di dalam restoran, beberapa wanita sudah menunggu di meja panjang dekat jendela. Tawa mereka terdengar ringan. Sheila berjalan mendekat. "Halo." Salah satu dari mereka menyambut dengan hangat. Sheila duduk bersama mereka. Percakapan langsung mengalir. Tentang liburan. Tentang bisnis suami. Tentang barang-barang baru yang mereka beli. Semua terdengar mewah dan menyenangkan. Namun di tengah percakapan itu, seorang wanita tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat suasana sedikit berubah. Dia menatap Sheila dengan senyum kecil. "Sheila, rumahmu kan besar sekali." Sheila mengangguk. "Lumayan." Wanita itu kemudian melanjutkan dengan nada santai. "Aku dengar kamu tinggal sama ayah mertuamu yang sudah tua ya?" Pertanyaan itu terdengar ringan. Namun Sheila merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Beberapa wanita lain ikut menoleh. Menunggu jawabannya. Sheila tersenyum tipis. "Iya." Jawabnya singkat. Wanita itu mengangguk. "Kasihan juga ya. Merawat orang tua pikun itu pasti repot sekali." Beberapa dari mereka tertawa kecil. Bukan tertawa jahat. Tetapi cukup untuk membuat Sheila merasa semakin tidak nyaman. Percakapan segera berubah ke topik lain. Namun kalimat itu terus berputar di kepala Sheila. Merawat orang tua pikun itu pasti repot sekali. Ketika makan siang selesai dan Sheila kembali ke mobilnya, wajahnya tidak lagi terlihat setenang sebelumnya. Di dalam mobil yang sunyi, ia memegang kemudi dengan tangan yang sedikit lebih kuat. Matanya menatap lurus ke depan. Untuk pertama kalinya, sebuah pikiran muncul dengan sangat jelas di kepalanya. Sebuah pikiran yang sebelumnya hanya muncul samar-samar.
Bagaimana jika hidupnya akan jauh lebih mudah tanpa pria tua itu di rumahnya? Mobil itu perlahan melaju kembali menuju rumah besar yang terlihat sempurna dari luar. Namun di dalam hati Sheila, sebuah perubahan sedang mulai tumbuh. Perubahan yang pelan, namun cukup kuat untuk mengubah segalanya. Rumah besar itu selalu tampak hidup pada siang hari. Taman depan dipenuhi bunga yang dirawat oleh tukang kebun setiap pagi. Rumputnya dipotong rapi, kolam kecil di sudut halaman memantulkan cahaya matahari yang hangat. Dari luar, siapapun yang melihat rumah itu pasti akan berpikir bahwa penghuninya hidup dengan sempurna. Begitulah yang sering orang katakan kepada Sheila. Rumahnya indah. Kehidupannya nyaman. Suaminya seorang pilot sukses yang sering bepergian ke luar negeri. Bagi banyak orang, kehidupan seperti itu adalah mimpi. Namun tidak semua yang terlihat indah benar-benar terasa menyenangkan bagi orang yang menjalaninya. Sheila berdiri di depan cermin besar di ruang ganti. Ia sedang memilih pakaian yang akan ia kenakan siang ini. Di atas tempat tidur tergeletak beberapa gaun mahal yang baru ia beli beberapa hari lalu. Warna-warnanya lembut dan elegan, cocok untuk pertemuan sosial yang sering ia hadiri bersama teman-temannya. Hari ini ada acara makan siang bersama. Bukan sekadar makan siang biasa. Ini adalah pertemuan dengan kelompok pertemanan yang sangat menjaga penampilan. Wanita-wanita yang selalu terlihat sempurna. Perhiasan mahal. Tas bermerek. Percakapan tentang perjalanan luar negeri dan bisnis keluarga. Sheila tidak pernah ingin terlihat lebih rendah dari mereka. Ia mengambil salah satu gaun berwarna krem lembut lalu mengenakannya perlahan. Setelah itu ia merapikan rambutnya dengan hati-hati. Sementara ia sibuk berdandan, suasana rumah di bagian lain berjalan sangat berbeda. Di ruang keluarga, ayah Reno sedang duduk di sofa. Pria tua itu terlihat memegang remote televisi dengan tangan yang sedikit gemetar. Layar televisi menyala, tetapi ia tidak benar-benar menonton apapun. Matanya terlihat kosong. Kadang ia menekan tombol remote tanpa sadar sehingga saluran televisi berpindah-pindah dengan cepat. Di meja kecil di depannya ada semangkuk bubur yang sudah mulai dingin. Bubur itu seharusnya menjadi sarapannya. Namun ayah Reno tampaknya lupa bahwa ia belum memakannya. Ia hanya duduk di sana. Sesekali memandang ke arah pintu. Seolah menunggu seseorang datang. Dari dapur, seorang pembantu rumah tangga melirik ke arah ruang keluarga. Ia sebenarnya ingin membantu pria tua itu makan. Namun sejak beberapa bulan terakhir, Sheila mulai sering melarangnya terlalu dekat dengan ayah Reno. Biarkan saja. Biasanya begitu kata Sheila. Kalau lapar nanti juga makan sendiri. Pembantu itu akhirnya kembali melanjutkan pekerjaannya di dapur. Sementara itu Sheila keluar dari kamar dengan langkah anggun. Hari-hari setelah pertemuan makan siang itu terasa sedikit berbeda bagi Sheila. Rumah besar itu masih sama. Taman tetap rapi, lantai marmer tetap mengkilap, dan udara di dalam rumah selalu sejuk karena pendingin ruangan yang tidak pernah dimatikan. Dari luar tidak ada yang berubah. Namun di dalam hati Sheila, sesuatu mulai bergeser perlahan. Pagi itu Sheila duduk di ruang keluarga sambil memegang ponselnya. Ia sedang melihat foto-foto yang diunggah oleh teman-temannya di media sosial. Ada yang sedang berlibur di luar negeri. Ada yang memamerkan rumah baru. Ada juga yang sedang menghadiri pesta ulang tahun mewah di Hotel Bintang 5. Sheila menelusuri semua foto itu dengan jari yang bergerak pelan di layar ponsel. Sesekali ia menghela napas kecil. Ia sebenarnya tidak merasa kekurangan apapun. Suaminya sukses. Rumahnya besar.
Kehidupannya nyaman. Tetapi tetap saja ada perasaan yang mengganggunya. Seolah hidupnya tidak benar-benar bebas. Seolah selalu ada sesuatu yang menahannya di belakang. Dari arah dapur terdengar suara benda jatuh. Sheila menoleh dengan wajah sedikit kesal. Beberapa detik kemudian pembantu rumah tangga muncul dari dapur. "Maaf, Bu," kata wanita itu pelan. Mangkoknya jatuh sedikit. Sheila mengangguk singkat tanpa benar-benar peduli. Namun beberapa saat kemudian terdengar langkah kaki pelan dari lorong menuju ruang keluarga. Ayah Reno muncul dengan langkah yang sangat hati-hati. Pria tua itu berjalan perlahan sambil memegang dinding sebagai penopang. Pakaiannya terlihat sedikit kusut. Rambut putihnya tidak tertata dengan rapi. Matanya tampak bingung seperti seseorang yang baru saja bangun dari mimpi panjang. Sheila memperhatikan pria itu dengan sudut matanya. Ayah Reno berhenti di tengah ruang keluarga. Ia memandang sekeliling seolah mencoba mengenali tempat itu. Lalu ia melihat Sheila. Pria tua itu tersenyum kecil. "Reno," ucapnya pelan. Sheila langsung menghela napas panjang. "Bukan," jawabnya dengan nada datar. "Aku Sheila." Ayah Reno terlihat bingung. Ia mengerutkan keningnya. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Seolah mencoba menerima jawaban itu. Kemudian ia berjalan menuju meja kecil di dekat sofa. Di sana ada sebuah gelas air. Ia mencoba mengambilnya. Namun tangannya yang gemetar membuat gelas itu hampir jatuh. Sheila menutup matanya sejenak. Rasa kesal yang kecil mulai muncul lagi. Ia bangkit dari sofa dan berjalan ke arah pria tua itu. "Duduk saja," katanya singkat. Ayah Reno menoleh padanya. Matanya terlihat seperti anak kecil yang kebingungan. "Aku mau minum," ucapnya pelan. Sheila mengambil gelas itu lalu memberikannya dengan cepat. Pria tua itu meminum air dengan hati-hati. Sebagian kecil air menetes di sudut bibirnya. Sheila memalingkan wajah. Pemandangan seperti itu mulai terasa mengganggu baginya. Bukan karena ia tidak memiliki hati, tetapi karena ia merasa hidupnya tidak seharusnya dipenuhi dengan hal-hal seperti ini. Setelah beberapa saat, ayah Reno kembali duduk di sofa. Ia memandang televisi yang tidak menyala. Lalu tiba-tiba ia berbicara lagi. "Kamu lihat Reno?" Sheila menatapnya dengan ekspresi lelah. "Belum. Dia kerja," jawabnya singkat. Pria tua itu mengangguk. Namun beberapa detik kemudian ia bertanya lagi. Seolah lupa bahwa ia sudah bertanya sebelumnya. "Reno sudah pulang?" Pertanyaan yang sama. Suara yang sama. Sheila memejamkan mata sejenak. Kesabaran yang dulu ia miliki semakin tipis. "Belum," jawabnya sedikit lebih keras. Pria tua itu tampak terkejut. Ia menundukkan kepala. Beberapa menit kemudian suasana kembali sunyi. Sheila kembali duduk di sofa dan membuka ponselnya lagi. Namun kali ini pikirannya tidak fokus pada foto-foto di layar. Matanya sesekali melirik ke arah pria tua di sofa seberang. Ayah Reno duduk diam dengan punggung sedikit membungkuk. Ia tampak seperti orang yang tersesat di tempat yang tidak ia pahami. Kadang ia menatap lantai. Kadang ia memandang langit-langit. Kadang ia bergumam pelan dengan kata-kata yang tidak jelas. Sheila memandangnya cukup lama. Perasaan aneh muncul di hatinya. Bukan rasa kasihan, tetapi rasa tidak nyaman.
Ia membayangkan bagaimana jika teman-temannya datang ke rumah dan melihat pemandangan ini. Seorang pria tua yang duduk diam dengan wajah bingung. Bicara sendiri. Lupa hal-hal sederhana. Sheila merasa pipinya memanas hanya dengan memikirkan kemungkinan itu. Beberapa minggu terakhir sebenarnya sudah ada beberapa kejadian yang membuatnya semakin tidak nyaman. Suatu sore salah satu teman Sheila datang berkunjung. Mereka sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh. Tiba-tiba ayah Reno berjalan masuk dengan langkah pelan. Ia berdiri cukup lama di tengah ruangan. Matanya memandang kedua wanita itu dengan bingung. Lalu ia bertanya dengan suara pelan. "Ini rumah siapa?" Teman Sheila menatapnya dengan ekspresi heran. Sheila tersenyum kaku dan segera berdiri. Ia menggandeng ayah mertuanya keluar dari ruangan. Namun kejadian itu membuatnya merasa sangat malu. Sejak saat itu, setiap kali ada rencana pertemuan di rumah, Sheila selalu merasa gelisah. Ia tidak ingin kejadian seperti itu terulang. Sheila menghela napas panjang lagi. Ponselnya masih terbuka di tangannya. Di layar terlihat pesan baru dari salah satu temannya. "Besok ada acara kecil di rumahku. Datang ya. Semua akan kumpul." Sheila menatap pesan itu cukup lama. Biasanya ia akan langsung menjawab dengan antusias. Namun kali ini ia merasa pikirannya penuh. Ia menatap ruang keluarga sekali lagi. Ayah Reno masih duduk di sofa. Pria tua itu kini memegang sebuah foto lama yang entah dari mana ia ambil. Foto itu adalah foto Reno ketika masih kecil. Ayah Reno menatap foto itu dengan mata yang berkaca. Seolah sedang mencoba mengingat sesuatu yang sangat jauh. Sheila memperhatikan pemandangan itu dengan wajah datar. Di dalam hatinya, sebuah pemikiran mulai tumbuh semakin jelas. Hidupnya seharusnya tidak seperti ini. Ia masih muda. Ia masih ingin menikmati kehidupan sosialnya. Ia ingin rumahnya menjadi tempat yang selalu terlihat sempurna di mata orang lain. Namun selama pria tua itu tinggal di rumah ini, semua itu terasa sulit. Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Semakin lama semakin kuat. Dan untuk pertama kalinya, Sheila mulai membayangkan sesuatu yang belum pernah ia pikirkan sebelumnya. Bagaimana jika pria tua itu tidak lagi tinggal di rumah ini? Bukan karena kebencian, tetapi karena menurutnya itu akan membuat semuanya lebih mudah. Sheila berdiri perlahan dari sofa. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Di luar, angin siang bertiup lembut. Rumah besar itu tampak tenang seperti biasa. Namun di dalam hati Sheila, sebuah perubahan telah dimulai. Perubahan yang pada awalnya hanya berupa pikiran kecil. Namun perlahan mulai berubah menjadi sebuah keputusan yang dingin. Pagi itu rumah Reno terasa sangat tenang. Matahari baru saja naik ketika Sheila berdiri di dapur sambil menyiapkan secangkir teh. Uap tipis naik dari cangkir itu, tetapi wajah Sheila terlihat dingin dan penuh pikiran. Keputusan yang ia buat semalam tidak benar-benar hilang dari kepalanya. Justru semakin jelas. Ia sudah membayangkan semuanya dengan sangat rapi. Langkah demi langkah. Tidak ada yang boleh tahu. Terutama Reno. Sheila membawa cangkir teh itu ke ruang makan dan duduk perlahan. Dari tempat duduknya ia bisa melihat ke arah ruang keluarga. Ayah Reno sedang duduk di kursi dekat jendela seperti biasanya. Pria tua itu memandang keluar dengan tatapan kosong. Kadang ia bergumam pelan. Kadang ia hanya menatap jalan di luar pagar rumah. Sheila memperhatikannya cukup lama. Ada sedikit keraguan yang muncul di hatinya.
Namun hanya sebentar. Setelah itu pikirannya kembali mengeras. Ia sudah memikirkan terlalu jauh untuk mundur sekarang. Beberapa jam kemudian Reno menelepon dari luar negeri. Suara di seberang terdengar sedikit berisik, seperti berada di dalam bandara. "Aku baru mendarat," kata Reno. "Perjalanan lancar." Sheila menjawab dengan nada lembut seperti biasanya. "Alhamdulillah." "Ayah bagaimana?" tanya Reno. Sheila menoleh ke arah ruang keluarga. Ayah Reno sedang memegang foto lama lagi. Foto yang hampir setiap hari ia lihat. "Baik," jawab Sheila tenang. "Dia tadi makan bubur. Sekarang lagi duduk santai." Reno terdengar lega. "Syukurlah. Terima kasih sudah merawat ayah." Sheila tersenyum kecil meskipun Reno tidak bisa melihatnya. "Tentu saja," jawabnya pelan. Ia sudah sangat terbiasa dengan kalimat itu. Kalimat yang membuat Reno merasa tenang. Kalimat yang membuat Reno semakin percaya kepadanya. Setelah telepon itu berakhir, Sheila mematikan layar ponselnya perlahan. Lalu ia berdiri dari kursi. Ia berjalan menuju ruang keluarga. Ayah Reno masih duduk di kursi dekat jendela. Pria tua itu tampak sedang berbicara sendiri. Kadang tersenyum, kadang mengangguk pelan. Sheila berdiri di depannya. "Ayah," panggilnya. Pria tua itu menoleh perlahan. Matanya terlihat sedikit kosong. Ia memandang Sheila cukup lama sebelum akhirnya tersenyum. "Reno." Sheila menarik napas panjang. "Bukan. Aku Sheila." Ayah Reno terlihat bingung. Namun beberapa detik kemudian ia mengangguk pelan. "Oh iya. Sheila." Sheila menunduk sedikit agar wajahnya sejajar dengan pria tua itu. "Hari ini kita jalan-jalan ya," katanya dengan suara lembut. Pria tua itu tampak senang. "Jalan-jalan," ulangnya. Ia mengangguk beberapa kali seperti anak kecil yang diberi kabar baik. Sheila membantu pria tua itu berdiri. Langkahnya sangat pelan. Tubuhnya tampak rapuh. Namun wajahnya terlihat sedikit cerah karena mengira akan pergi bersama keluarganya. Beberapa menit kemudian mobil Sheila keluar dari halaman rumah. Ayah Reno duduk di kursi penumpang. Tangannya memegang sabuk pengaman dengan canggung. Sepanjang perjalanan ia sering menoleh keluar jendela. Seperti orang yang melihat dunia untuk pertama kalinya. Kadang ia bertanya dengan suara pelan. "Kita mau kemana?" Sheila menjawab singkat. "Jalan-jalan sebentar." Pria tua itu tersenyum lagi. Mobil terus melaju keluar dari kawasan perumahan elit. Lalu memasuki jalan raya yang lebih sepi. Semakin jauh dari kota. Semakin sedikit kendaraan yang lewat. Ayah Reno tampak mulai lelah. Matanya sering terpejam sebentar. Namun setiap kali mobil berhenti di lampu merah, ia membuka mata lagi dan melihat ke sekitar dengan bingung. Sheila tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Tangannya memegang kemudi dengan erat. Pikirannya penuh dengan satu tujuan. Setelah hampir 1 jam perjalanan, mobil itu akhirnya memasuki jalan desa yang jarang dilewati orang. Jalan tanah merah membentang panjang di depan. Pepohonan tumbuh di kiri kanan jalan. Udara terasa lebih sepi. Ayah Reno memandang keluar jendela. Tempat ini terlihat asing baginya. "Kita sudah sampai," kata Sheila pelan. Mobil berhenti di dekat sebuah gubuk tua. Gubuk yang pernah dilihat Sheila beberapa hari lalu.
Atapnya hampir runtuh. Dinding kayunya terlihat rapuh. Namun tempat itu cukup untuk seseorang berteduh. Sheila mematikan mesin mobil. Ia keluar lebih dulu lalu berjalan ke sisi penumpang. Ia membuka pintu dan membantu ayah Reno turun. Pria tua itu berdiri dengan langkah pelan. Matanya memandang sekeliling dengan bingung. "Ini rumah siapa?" tanyanya pelan. Sheila memaksakan senyum. "Ini tempat yang tenang," katanya. "Ayah bisa istirahat di sini dulu." Pria tua itu mengangguk pelan meskipun ia tampak tidak benar-benar mengerti. Sheila menuntunnya masuk ke dalam gubuk. Di dalam hanya ada lantai tanah dan beberapa potong kayu tua. Tempat itu terasa dingin dan sepi. Ayah Reno duduk perlahan di lantai. Ia memandang keluar melalui celah dinding kayu. "Reno nanti datang," katanya pelan. Sheila tidak menjawab. Ia berdiri beberapa detik memandang pria tua itu. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dadanya. Sebuah perasaan yang hampir menyerupai rasa bersalah. Namun ia segera memalingkan wajah. Ia berjalan keluar dari gubuk. Langkahnya cepat. Ia masuk ke mobil dan menutup pintu dengan keras. Beberapa detik ia duduk diam di balik kemudi. Tangannya sedikit gemetar. Namun akhirnya ia menyalakan mesin mobil. Mobil itu perlahan bergerak menjauh dari gubuk tua. Di dalam gubuk, ayah Reno masih duduk di lantai. Ia memandang jalan tanah di depan. Matanya tampak menunggu sesuatu. Seolah percaya bahwa seseorang akan segera datang menjemputnya. Namun mobil yang tadi membawa Sheila semakin jauh. Dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Hari itu sebuah kebohongan besar mulai hidup. Sheila pulang ke rumah dengan wajah yang terlihat biasa saja. Ketika malam tiba dan Reno menelepon lagi dari luar negeri, Sheila menjawab dengan suara yang tetap lembut. "Ayah, bagaimana?" tanya Reno. Sheila duduk di sofa ruang keluarga yang kini terasa lebih luas. "Baik," jawabnya tenang. Dia sedang dirawat di tempat yang lebih nyaman sekarang. Reno terdengar lega di seberang telepon. "Terima kasih sudah mengurus semuanya." Sheila tersenyum kecil. Sebuah kebohongan yang sangat rapi baru saja dimulai. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kebenaran yang sebenarnya. Angin desa bertiup pelan melewati celah-celah kayu gubuk tua itu. Suara dedaunan yang bergesekan menjadi satu-satunya suara yang terdengar di tempat sunyi tersebut. Jalan tanah yang membentang di depan gubuk hampir tidak pernah dilewati kendaraan. Kadang hanya sepeda motor petani yang melintas jauh beberapa jam sekali. Di dalam gubuk itu, seorang pria tua duduk bersandar pada dinding kayu yang rapuh. Ayah Reno. Tubuhnya terlihat semakin kurus dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pakaiannya yang sama sejak ia dibawa ke tempat itu sudah mulai kotor oleh debu tanah. Namun yang paling terlihat adalah ekspresi wajahnya. Bingung, kosong, dan penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sejak Sheila meninggalkannya di tempat itu, waktu terasa berjalan sangat lambat. Pada hari pertama, ayah Reno masih duduk dengan tenang di lantai gubuk. Ia terus memandang jalan tanah di depan, seolah menunggu seseorang datang. "Reno nanti datang." Kalimat itu beberapa kali keluar dari bibirnya dengan suara pelan. Ingatan yang tersisa di kepalanya membuatnya percaya bahwa anaknya akan datang menjemput. Mungkin sebentar lagi. Mungkin setelah matahari sedikit turun. Namun matahari sudah tenggelam. Dan tidak ada siapapun yang datang. Ketika malam pertama tiba, udara desa menjadi sangat dingin.
Ayah Reno duduk memeluk lututnya di sudut gubuk. Angin masuk dari celah dinding kayu dan membuat tubuhnya menggigil. Matanya menatap kegelapan di luar. Sesekali ia memanggil nama anaknya dengan suara yang sangat pelan. Reno. Namun yang menjawab hanya suara serangga malam. Hari kedua terasa lebih berat. Perutnya mulai terasa kosong. Ia tidak tahu harus mencari makanan di mana. Pria tua itu akhirnya berdiri dengan langkah yang goyah dan keluar dari gubuk. Jalan tanah di depan terlihat panjang dan sunyi. Ia berjalan beberapa langkah. Kemudian berhenti. Seperti lupa kemana harus pergi. Beberapa menit ia hanya berdiri di sana. Akhirnya ia kembali duduk di depan gubuk. Mata tuanya memandang jalan yang sama. Menunggu. Siang hari terasa sangat panas. Matahari menyinari tanah merah hingga udara terasa kering. Seorang petani yang mengendarai sepeda motor sempat melintas di jalan itu. Ia memperlambat motornya ketika melihat seorang pria tua duduk sendirian di depan gubuk. Petani itu berhenti. "Pak," panggilnya. Ayah Reno mengangkat wajah perlahan. Matanya menatap pria itu dengan ekspresi bingung. Petani itu turun dari motornya. "Bapak tinggal di sini?" tanya pria itu. Ayah Reno tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah orang yang berdiri di depannya. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Reno nanti datang." Petani itu terlihat bingung. Ia memandang gubuk tua itu lalu kembali melihat pria tua di depannya. Tidak ada tanda-tanda bahwa tempat itu benar-benar dihuni seseorang. Petani itu akhirnya membuka tas kecil di motornya. Ia mengeluarkan sepotong roti yang tadi ia bawa untuk makan siang. "Ini, Pak. Makan dulu," katanya. Ayah Reno menerima roti itu dengan tangan yang gemetar. Matanya menatap makanan itu seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang sangat berharga. Ia memakan roti itu perlahan. Petani itu memperhatikannya dengan rasa kasihan. Namun ia tidak bisa tinggal lama. Setelah beberapa menit ia kembali menaiki motornya. "Kalau ada apa-apa nanti bilang warga desa ya, Pak," kata pria itu sebelum pergi. Namun ayah Reno hanya mengangguk tanpa benar-benar memahami. Motor itu akhirnya pergi menjauh. Suara mesinnya perlahan menghilang. Tempat itu kembali sunyi. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Kadang ada warga desa yang lewat dan melihat pria tua itu duduk di depan gubuk. Beberapa dari mereka memberi makanan. Ada yang memberi nasi bungkus. Ada yang memberi air minum. Mereka tidak tahu siapa pria tua itu. Namun mereka tidak tega melihatnya sendirian. Ayah Reno sendiri hampir tidak pernah bergerak jauh dari gubuk. Ingatan di kepalanya sering kabur. Kadang ia lupa sudah makan. Kadang ia lupa hari apa. Kadang ia bahkan lupa mengapa ia berada di tempat itu. Namun satu hal yang selalu ia ingat. Reno. Nama itu sering keluar dari bibirnya tanpa sadar. Suatu sore, ketika matahari mulai turun di balik pepohonan, ayah Reno duduk di depan gubuk sambil memandang langit. Langit desa terlihat luas dan tenang. Seekor pesawat melintas jauh di atas sana. Hanya terlihat sebagai titik kecil di langit biru. Ayah Reno menatap pesawat itu dengan mata yang berkaca. Ada sesuatu yang terasa sangat akrab di hatinya ketika melihat pesawat itu. Namun ia tidak bisa benar-benar mengingat apa. Pria tua itu mengangkat tangannya ke arah langit. "Reno," ucapnya pelan. Matanya tetap mengikuti pesawat yang perlahan menjauh.
Beberapa detik kemudian pesawat itu hilang di balik awan. Ayah Reno menundukkan tangannya. Air mata kecil jatuh dari sudut matanya. Ia tidak tahu mengapa ia merasa sedih. Ia tidak tahu mengapa hatinya terasa kosong. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia merasa sedang menunggu seseorang. Seseorang yang sangat penting baginya. Namun hari demi hari berlalu. Dan orang itu tidak pernah datang. Di kota yang jauh dari desa itu, kehidupan di rumah besar Reno berjalan seperti biasa. Sheila menjalani hari-harinya tanpa banyak perubahan. Rumah terasa lebih tenang sekarang. Tidak ada lagi langkah kaki pelan di lorong. Tidak ada lagi suara pertanyaan yang sama berulang-ulang. Tidak ada lagi kejadian memalukan di depan tamu. Bagi Sheila, rumah itu akhirnya terasa seperti yang ia inginkan. Tenang, rapi, sempurna. Namun jauh di desa yang sunyi, seorang pria tua masih duduk di depan gubuk reot. Menatap jalan tanah yang kosong. Menunggu seseorang yang ia yakini akan datang menjemputnya. Menunggu anaknya. Bandara internasional itu dipenuhi suara yang tidak pernah benar-benar berhenti. Suara pengumuman dari pengeras suara. Suara langkah kaki para penumpang yang tergesa-gesa. Suara koper yang ditarik di lantai yang mengkilap. Semua suara itu bercampur menjadi satu irama yang sudah sangat akrab bagi Reno. Pagi itu ia berjalan menyusuri lorong bandara dengan seragam pilotnya yang rapi. Topi hitam berada di tangannya, sementara tas kecil tergantung di bahunya. Beberapa penumpang yang lewat menoleh sekilas. Sebagian memberi jalan. Sebagian lagi hanya memandang dengan kagum. Namun bagi Reno, semua itu sudah menjadi hal yang biasa. Ia sudah bertahun-tahun hidup di dunia penerbangan. Pesawat, bandara, hotel, dan perjalanan jauh sudah menjadi bagian dari hidupnya. Langkah Reno berhenti ketika ia sampai di ruang briefing kru penerbangan. Beberapa awak kabin sudah duduk di sana. Seorang kopilot menyapanya dengan senyum. "Pagi, Kapten." Reno mengangguk kecil. Pagi. Ia duduk di kursi sambil membuka tablet yang berisi informasi penerbangan hari itu. Tujuan mereka adalah Shanghai. Perjalanan panjang yang akan memakan waktu beberapa jam. Sama seperti banyak penerbangan yang sudah ia lakukan sebelumnya. Salah satu awak kabin mulai berbicara tentang cuaca di rute penerbangan mereka. Cuaca cukup baik. Tidak ada gangguan besar. Semua terlihat berjalan normal. Namun di dalam hati Reno selalu ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah sebelum terbang. Ia selalu memeriksa ponselnya. Pagi itu juga begitu. Ia membuka pesan dari Sheila. Pesan singkat yang dikirim beberapa jam sebelumnya. "Ayah sudah sarapan. Sekarang lagi istirahat." Reno tersenyum kecil ketika membaca kalimat itu. Ia selalu merasa tenang setiap kali mendengar kabar tentang ayahnya. Sejak kondisi ayahnya semakin sering lupa, Reno memang sering merasa khawatir ketika harus meninggalkannya untuk bekerja. Namun Sheila selalu meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Dan Reno percaya. Setelah briefing selesai, seluruh kru berjalan menuju pesawat. Pesawat besar itu sudah menunggu di ujung landasan dengan tubuh logam yang memantulkan cahaya matahari pagi. Reno menaiki tangga pesawat bersama kru lainnya. Seperti biasa ia menyapa beberapa teknisi yang sedang memeriksa bagian luar pesawat. Kemudian ia masuk ke kokpit. Ruang kecil itu adalah tempat yang sangat ia kenal. Panel instrumen di depan. Tombol-tombol yang tersusun rapi. Layar-layar digital yang menampilkan berbagai informasi penerbangan.
Reno duduk di kursinya dan mulai memeriksa sistem pesawat bersama kopilot. Prosedur demi prosedur dilakukan dengan teliti. Semuanya terlihat normal pada awalnya. Namun beberapa menit kemudian salah satu teknisi mengetuk pintu kokpit. "Kapten," katanya, "ada sedikit masalah di sistem hidrolik." Reno mengangkat alisnya. Masalah seperti itu tidak selalu berarti besar, tetapi tetap harus diperiksa dengan sangat hati-hati. Ia berdiri dari kursinya dan keluar dari kokpit. Di luar, beberapa teknisi sedang berdiskusi di dekat sayap pesawat. Wajah mereka terlihat serius. Reno mendekat. "Apa yang terjadi?" tanyanya. Salah satu teknisi menjelaskan bahwa ada indikator tekanan yang tidak stabil. Masalah itu sebenarnya bisa diperbaiki, namun membutuhkan waktu. "Berapa lama?" tanya Reno. Teknisi itu terlihat ragu. "Mungkin beberapa jam," jawabnya. Reno mengangguk pelan. Ia kembali ke kokpit. Beberapa menit kemudian pengumuman datang dari pihak bandara. Penerbangan mereka ditunda sementara. Penumpang mulai terlihat gelisah di ruang tunggu. Namun bagi Reno, hal seperti ini sudah sering terjadi. Ia duduk kembali di kursinya sambil menunggu perkembangan. 1 jam berlalu. Lalu 2 jam. Akhirnya kabar baru datang. Pesawat tidak akan terbang hari ini. Masalah teknis membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Penerbangan dibatalkan. Beberapa kru menghela napas panjang. Sebagian terlihat kecewa karena jadwal mereka berubah. Namun Reno justru merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan lega yang tidak ia duga sebelumnya. Artinya ia bisa pulang lebih cepat. Ia mengambil ponselnya. Tangan Reno sempat berhenti di layar ponsel. Ia berpikir sebentar. Biasanya jika jadwal berubah, ia akan memberitahu Sheila. Namun kali ini ia tiba-tiba memiliki keinginan lain. Ia ingin pulang tanpa memberi kabar. Sekadar memberi kejutan kecil. Mungkin ayahnya akan senang melihatnya pulang lebih cepat. Pikiran itu membuat Reno tersenyum kecil. Ia akhirnya memasukkan ponselnya kembali ke saku tanpa mengirim pesan apapun. Beberapa jam kemudian Reno sudah berada di mobil yang membawanya pulang dari bandara. Langit sore mulai berubah warna. Jalan raya terlihat cukup ramai. Reno menyetir dengan tenang. Di kepalanya muncul bayangan rumahnya. Rumah besar dengan taman yang selalu rapi. Ia membayangkan ayahnya duduk di kursi dekat jendela seperti biasa. Mungkin sedang memegang foto lama lagi. Atau mungkin sedang tidur siang. Dan Sheila mungkin sedang menyiapkan makan malam. Reno merasa hangat hanya dengan memikirkan itu. Ia tidak tahu bahwa kenyataannya menunggunya jauh berbeda. Ketika mobilnya keluar dari jalan raya utama, Reno memilih jalur lain menuju rumah. Jalur itu lebih sepi tetapi biasanya lebih cepat. Ia jarang melewati jalan itu. Namun hari itu ia memutuskan untuk mencobanya. Jalan itu mulai berubah menjadi jalan desa. Pepohonan tumbuh di kiri kanan jalan. Udara terasa lebih sejuk. Mobil Reno melaju pelan. Tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan. Sebuah gubuk kecil yang tampak sangat tua. Di depannya duduk seorang pria tua. Tubuh pria itu terlihat membungkuk. Pakainya kotor. Di kakinya hanya ada sandal jepit yang sudah putus. Reno memperlambat mobilnya. Entah mengapa hatinya tiba-tiba terasa aneh. Ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa langsung pergi begitu saja. Mobilnya akhirnya berhenti di pinggir jalan.
Reno memandang pria tua itu dari balik kaca mobil. Pria itu duduk memandang jalan dengan mata kosong. Angin sore menggerakkan rambut putihnya. Ada sesuatu yang terasa sangat familiar pada sosok itu. Perasaan yang tiba-tiba membuat jantung Reno berdetak lebih cepat. Tanpa benar-benar mengerti mengapa, Reno membuka pintu mobil dan turun. Langkahnya perlahan mendekati gubuk tua itu. Semakin dekat ia berjalan, semakin kuat perasaan aneh di dalam dadanya. Dan ketika pria tua itu perlahan mengangkat wajahnya, dunia Reno seakan berhenti berputar. Angin sore berhembus pelan di jalan desa itu. Debu tanah merah terangkat sedikit setiap kali angin lewat, lalu jatuh kembali dengan perlahan. Jalan itu terlihat sunyi. Tidak ada kendaraannya melintas, tidak ada suara orang berbicara. Hanya ada suara daun yang bergesekan di pepohonan. Dan di pinggir jalan itu berdiri sebuah gubuk kecil yang hampir roboh. Reno berdiri beberapa langkah dari sana. Tubuhnya terasa kaku. Pria tua yang duduk di depan gubuk itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah yang penuh keriput. Rambut putih yang berantakan tertiup angin. Matanya yang redup menatap Reno dengan ekspresi bingung. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Waktu seolah berhenti di tempat itu. Reno merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Perasaan yang sulit dijelaskan. Sosok pria tua itu terlihat sangat familiar. Terlalu familiar. Namun pikirannya seolah menolak untuk percaya pada kemungkinan yang sedang muncul. Reno melangkah satu langkah lebih dekat. Sepasang sandal jepit tua terlihat di kaki pria itu. Salah satu talinya sudah putus. Sandal itu terlihat sangat tipis dan kotor oleh tanah. Pemandangan itu membuat dada Reno terasa semakin berat. Pria tua itu terus menatap Reno. Matanya seperti berusaha mengenali wajah di depannya. Lalu bibirnya bergerak pelan. Reno. Suara itu sangat pelan. Namun bagi Reno, suara itu terdengar seperti petir yang menyambar di tengah langit yang tenang. Langkah Reno langsung berhenti. Matanya membesar. Tidak mungkin. Pikirannya menolak. Namun hatinya sudah mulai tahu. Reno mendekat lagi dengan langkah yang perlahan. Setiap langkah terasa sangat berat. Jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Ketika ia akhirnya berdiri tepat di depan pria tua itu, dunia di sekitarnya terasa sunyi. Sangat sunyi. Seolah semua suara hilang. Reno menatap wajah pria tua itu dengan mata yang mulai berkaca. Keriput yang ia kenal. Tatapan yang pernah menatapnya sejak kecil. Wajah yang dulu selalu pulang dengan debu semen setelah bekerja seharian. Ayah. Kata itu hampir keluar dari bibirnya. Namun suaranya tertahan di tenggorokan. Pria tua itu tersenyum kecil. Senyum yang lemah namun hangat. Reno. Katanya lagi. Air mata langsung memenuhi mata Reno. Ayah. Akhirnya kata itu keluar. Suara Reno bergetar. Pria tua itu tampak bahagia mendengar suara itu. Ia mencoba berdiri. Namun tubuhnya terlalu lemah. Kakinya goyah dan hampir jatuh. Reno segera berlutut di depannya dan memegang bahunya dengan cepat. Ayah, hati-hati. Katanya dengan suara gemetar. Tubuh pria tua itu terasa sangat ringan ketika Reno menyentuhnya. Terlalu ringan. Seperti tubuh seseorang yang sudah lama tidak makan dengan baik. Reno memandang pakaian ayahnya. Baju yang kusut. Celana yang kotor. Dan sandal jepit yang talinya sudah putus. Pemandangan itu seperti pisau yang menusuk dadanya.
Ayah di sini sejak kapan? Tanya Reno dengan suara pelan. Namun pria tua itu hanya menatapnya dengan wajah yang sedikit bingung. Ia tampak kesulitan memahami pertanyaan itu. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan. Kamu lama sekali. Reno menutup matanya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia memegang tangan ayahnya yang dingin. Maaf, kata Reno pelan. Maaf, ayah. Pria tua itu hanya tersenyum kecil. Seolah tidak benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi. Angin sore bertiup lagi. Debu tanah bergerak pelan di sekitar mereka. Reno mengangkat wajahnya dan melihat gubuk tua di belakang ayahnya. Gubuk itu terlihat sangat rapuh. Dinding kayunya berlubang. Atapnya hampir runtuh. Tidak ada tempat tidur. Tidak ada perabot. Tidak ada apapun selain lantai tanah yang dingin. Dada Reno terasa sesak. Ayah tinggal di sini. Tanya Reno dengan suara hampir tidak terdengar. Pria tua itu mengangguk pelan. Sheila bilang tunggu di sini. Jawaban itu membuat tubuh Reno langsung membeku. Seolah seluruh darah di tubuhnya berhenti mengalir. Ia menatap wajah ayahnya lagi. Apa ayah bilang? Tanya Reno dengan suara pelan. Pria tua itu mengulang dengan polos. Sheila bilang tunggu di sini. Reno menundukkan kepala. Air matanya jatuh ke tanah. Seluruh dunia yang ia percayai selama ini tiba-tiba terasa runtuh. Selama ini ia selalu percaya bahwa ayahnya dirawat dengan baik di rumah. Selama ini ia selalu percaya bahwa istrinya menjaga pria tua itu dengan penuh perhatian. Namun kenyataan yang berdiri di depannya sekarang jauh lebih kejam. Ayahnya. Pria yang dulu bekerja siang malam demi dirinya. Pria yang pernah berkata bahwa anaknya harus terbang tinggi di langit. Kini duduk di tanah di depan gubuk tua. Dengan sandal putus. Dengan pakaian kotor. Dengan tubuh yang gemetar karena dingin. Reno menggenggam tangan ayahnya lebih erat. Maaf, ayah. Katanya lagi dengan suara yang pecah. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang lembut. Kamu sudah makan? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan sederhana itu membuat Reno semakin tidak mampu menahan tangisnya. Ia mengangguk sambil mengusap air matanya. Sudah, ayah. Sekarang kita pulang ya. Kata Reno pelan. Pria tua itu tersenyum. Pulang. Ulangnya. Reno berdiri perlahan. Ia membantu ayahnya berdiri dengan hati-hati. Tubuh pria tua itu sangat lemah. Reno merangkulnya dengan erat. Langkah mereka berjalan pelan menuju mobil yang terparkir di pinggir jalan. Setiap langkah terasa berat bagi Reno. Bukan karena tubuh ayahnya, tetapi karena kenyataan yang baru saja ia temukan. Di dalam hatinya, sebuah luka besar sedang terbuka. Dan luka itu berasal dari satu orang yang selama ini ia percaya sepenuh hati. Langit sore perlahan berubah menjadi jingga gelap ketika Reno membantu ayahnya masuk ke dalam mobil. Gerakan itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Ia memegang bahu pria tua itu dengan lembut, seolah takut tubuh rapuh itu akan terluka hanya karena gerakan kecil. Ayah Reno duduk di kursi penumpang. Tubuhnya terlihat sangat lelah. Tangannya yang kurus memegang sabu pengaman dengan gerakan yang tidak terlalu yakin. Reno menunduk sebentar sebelum menutup pintu mobil. Air mata kembali menggenang di matanya. Ia memalingkan wajahnya agar ayahnya tidak melihatnya menangis. Ketika ia akhirnya duduk di kursi kemudi, Reno tidak langsung menyalakan mesin mobil.
Ia hanya duduk diam. Tangannya memegang kemudi dengan erat. Matanya memandang jalan tanah di depan mobil. Namun pikirannya tidak benar-benar melihat jalan itu. Pikirannya penuh dengan satu hal. Kata-kata yang tadi ia dengar. Sheila bilang tunggu di sini. Kalimat sederhana itu terus berputar di kepalanya. Seperti suara yang tidak mau berhenti. Reno menutup matanya. Selama ini ia selalu percaya pada istrinya. Selama ini ia selalu merasa tenang ketika harus meninggalkan rumah untuk bekerja. Ia percaya bahwa ayahnya berada di tangan yang aman. Ia percaya bahwa Sheila merawat pria tua itu dengan sabar. Ia bahkan sering merasa bersyukur memiliki istri yang mau menerima kondisi ayahnya yang mulai pikun. Namun kenyataan yang baru saja ia lihat menghancurkan semua kepercayaan itu. Reno mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Dadanya terasa sangat sesak. Di kursi sebelahnya, ayah Reno duduk dengan tenang. Pria tua itu tampak memperhatikan dashboard mobil dengan rasa penasaran seperti anak kecil. Beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Ini mobil siapa?" Pertanyaan itu membuat Reno menoleh. Ia mencoba tersenyum meskipun wajahnya masih basah oleh air mata. "Ini mobil Reno," katanya lembut. Ayah Reno mengangguk pelan. "Oh," jawabnya singkat. Lalu ia menoleh keluar jendela. Seolah melupakan percakapan itu beberapa detik kemudian. Reno menyalakan mesin mobil. Mobil perlahan bergerak meninggalkan jalan desa yang sunyi itu. Debu tanah naik sebentar di belakang mobil sebelum akhirnya kembali jatuh ke tanah. Sepanjang perjalanan menuju kota, Reno hampir tidak berbicara. Ia hanya menyetir dengan tenang. Namun di dalam kepalanya, ribuan pikiran berputar tanpa henti. Ia mengingat semua percakapan yang pernah ia lakukan dengan Sheila. Ia mengingat semua pesan yang mengatakan bahwa ayahnya baik-baik saja. Ia mengingat semua foto yang pernah dikirimkan kepadanya. Foto ayahnya sedang duduk di taman. Foto ayahnya sedang makan sup. Foto ayahnya sedang tersenyum di ruang keluarga. Sekarang semua itu terasa seperti kebohongan besar. Sebuah cerita palsu yang ia percaya selama ini. Tangan Reno kembali mengencang di kemudi. Dadanya terasa semakin panas. Namun ketika ia melirik ke arah ayahnya, amarah itu berubah menjadi rasa sakit yang jauh lebih dalam. Pria tua itu terlihat sangat lelah. Kepalanya bersandar di kursi mobil. Matanya setengah terpejam. Tubuhnya terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Reno menurunkan sedikit kecepatan mobil. Ia tidak ingin perjalanan ini terasa terlalu berat bagi ayahnya. Beberapa menit kemudian ayah Reno membuka mata lagi. Ia memandang Reno dengan ekspresi lembut. "Kamu kerja?" tanyanya. Reno mengangguk. "Iya, ayah." Pria tua itu tersenyum kecil. "Kerja yang rajin ya." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Reno, kalimat itu terasa seperti tusukan di hatinya. Ia teringat masa kecilnya. Ia teringat bagaimana ayahnya selalu berkata bahwa ia harus bekerja keras agar hidupnya lebih baik. Ayahnya yang dulu selalu pulang dengan tubuh penuh debu semen. Ayahnya yang dulu selalu mengorbankan segalanya agar Reno bisa sekolah. Dan sekarang, pria yang sama itu duduk di kursi mobil dengan pakaian kotor dan tubuh yang lemah. Reno menggigit bibirnya. Air matanya jatuh lagi. Namun ia tidak ingin ayahnya melihatnya menangis. Ia menarik napas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya memasuki jalan kota.
Lampu-lampu jalan mulai menyala. Bangunan tinggi kembali terlihat di kiri kanan jalan. Kehidupan kota terasa begitu kontras dibandingkan dengan desa sunyi yang baru saja mereka tinggalkan. Mobil Reno akhirnya memasuki kawasan perumahan elit tempat rumahnya berada. Gerbang besar terbuka perlahan ketika mobilnya mendekat. Penjaga keamanan sempat menoleh dengan sedikit heran ketika melihat pria tua duduk di kursi penumpang. Namun ia tidak mengatakan apapun. Mobil itu akhirnya berhenti di depan rumah besar yang selama ini menjadi tempat tinggal Reno. Lampu taman menyala lembut. Rumah itu terlihat sama seperti biasanya. Tenang, rapi, sempurna. Namun bagi Reno, rumah itu kini terasa sangat berbeda. Ia turun dari mobil dan berjalan ke sisi penumpang. Ia membuka pintu lalu membantu ayahnya keluar dengan hati-hati. Pria tua itu memandang rumah besar itu dengan ekspresi bingung. "Rumah siapa ini?" tanyanya pelan. Reno menatap wajah ayahnya dengan mata yang berkaca. "Ini rumah kita, Ayah," jawabnya. Ayah Reno tampak berpikir sejenak. Kemudian ia tersenyum kecil. "Bagus," katanya. Reno merangkul bahu ayahnya dan menuntunnya berjalan menuju pintu depan. Langkah mereka pelan. Setiap langkah terasa berat di hati Reno. Bukan karena tubuh ayahnya yang lemah, tetapi karena satu hal yang ia tahu pasti. Di balik pintu rumah itu, seseorang sedang menunggu tanpa menyadari bahwa kebenaran baru saja kembali. Dan malam itu, sebuah kebohongan besar akan segera terbuka. Pintu rumah terbuka perlahan ketika Reno mendorongnya dengan satu tangan sambil tangan yang lain tetap menopang tubuh ayahnya. Udara sejuk dari dalam rumah langsung menyambut mereka. Lampu ruang tamu menyala terang. Sofa besar masih tertata rapi. Vas bunga di meja sudut masih berdiri cantik seperti biasa. Semua terlihat sama. Terlalu sama. Seolah rumah ini tidak pernah menyimpan kebohongan apapun. Reno membantu ayahnya melangkah masuk. Pria tua itu berjalan pelan dengan tubuh yang masih sedikit gemetar. Matanya memandang ke sekeliling dengan bingung, seperti seseorang yang sedang mencoba mengenali tempat yang samar di ingatannya. Dari arah dapur terdengar langkah kaki cepat. Sheila muncul dengan senyum tipis di wajahnya. Mungkin awalnya ia mengira Reno baru saja pulang lebih cepat untuk memberi kejutan. Namun senyum itu berhenti seketika. Matanya membelalak. Wajahnya langsung pucat. Tubuhnya membeku di tempat saat melihat siapa yang berdiri di samping Reno. Ayah Reno. Dengan pakaian kotor. Rambut yang berantakan. Sandal jepit putus yang masih dipakai di kakinya. Beberapa detik suasana di rumah itu benar-benar hening. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya ada tatapan Reno yang dingin dan hancur. Dan wajah Sheila yang perlahan dipenuhi kepanikan. Reno menatap istrinya tanpa berkedip. Tatapan itu bukan sekadar marah. Tatapan itu adalah tatapan seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang paling ia percaya. Sheila membuka mulutnya sedikit. "Reno." Suaranya pelan dan goyah. Namun Reno tidak menjawab. Ia hanya menuntun ayahnya menuju sofa ruang tamu. Dengan sangat hati-hati ia membantu pria tua itu duduk. Ayah Reno memandang sofa itu dengan bingung. Tangannya menyentuh permukaan empuk kursi seolah sedang merasakan sesuatu yang asing. Reno lalu berlutut di depan ayahnya. "Sebentar ya ayah," katanya lembut. Pria tua itu mengangguk pelan. Setelah memastikan ayahnya duduk dengan nyaman, Reno berdiri.
Ia berbalik perlahan menghadap Sheila. Kini jarak di antara mereka hanya beberapa langkah. Namun rasanya seperti ada jurang yang memisahkan. Sheila memegang ujung bajunya sendiri. Jari-jarinya terlihat tegang. Ia mencoba tersenyum tipis, tetapi senyum itu gagal muncul. "Aku bisa jelaskan," katanya cepat. Kalimat itu langsung membuat dada Reno terasa semakin panas. "Jelaskan," ulang Reno pelan. Suaranya rendah. Tetapi justru itu yang membuat suasana terasa lebih menegangkan. "Jelaskan apa?" Sheila menelan ludah. Aku sebenarnya cuma..." Suaranya terputus. Reno melangkah satu langkah mendekat. "Kamu bilang ayah dirawat dengan baik. Kamu bilang ayah aman. Kamu bilang ayah ada di tempat yang nyaman." Satu persatu kalimat itu keluar dari mulut Reno dengan suara yang gemetar. Bukan karena ragu, tetapi karena terlalu sakit untuk diucapkan. "Lalu tadi aku menemukan ayah duduk di tanah, di depan gubuk tua, dengan sandal putus, dengan tubuh gemetar, dengan pakaian kotor." Air mata mulai menggenang di mata Reno lagi, tetapi kali ini suaranya tetap tegak. "Kamu suruh ayah tunggu di sana." Kalimat itu membuat wajah Sheila benar-benar kehilangan warna. Ia mundur setengah langkah. "Aku tidak bermaksud seperti itu," katanya cepat. Aku cuma mau cari tempat yang lebih tenang." Reno tertawa pendek. Tawa yang tidak mengandung bahagia sedikit pun. "Lebih tenang," ulangnya. "Kamu sebut gubuk reot di pinggir jalan itu tempat yang lebih tenang." Sheila mulai panik. "Reno, dengar dulu. Aku capek. Aku sendirian di rumah. Ayahmu makin sering lupa. Makin susah diurus. Aku juga punya hidup." Kalimat itu meluncur begitu saja. Dan justru itulah yang membuat semuanya semakin jelas. Reno menatapnya tidak percaya. "Punya hidup," ulangnya pelan. "Ayahku itu hidupku juga." Kalimat itu keluar begitu saja. Keras. Dalam. Menusuk. Sheila menunduk sesaat, tetapi kemudian kembali mengangkat wajahnya dengan air mata yang mulai muncul. "Aku juga manusia. Aku malu. Setiap ada temanku datang, ayahmu selalu bikin suasana jadi aneh. Dia suka lupa. Suka masuk ke ruang tamu. Suka bertanya hal yang sama berulang-ulang. Aku capek. Aku malu." Kata-kata itu meluncur seperti pengakuan yang selama ini ia sembunyikan. Reno diam beberapa detik. Diam yang sangat panjang. Ia memandang wanita yang selama ini ia cintai. Wanita yang selama ini ia percaya menjaga rumah dan ayahnya saat ia bekerja di langit. Namun di hadapannya sekarang, Reno seperti melihat orang asing. Orang yang tidak ia kenal. Matanya perlahan menoleh ke arah ayahnya yang duduk di sofa. Pria tua itu sedang menatap lampu ruang tamu dengan polos. Sama sekali tidak memahami bahwa ia baru saja menjadi alasan pecahnya rumah yang selama ini ia tinggali. Reno menutup matanya sebentar. Lalu ia berkata dengan suara lebih pelan. "Tahu tidak? Dulu waktu aku kecil, ayah kerja dari pagi sampai malam. Makan seadanya. Pakai baju lusuh. Semua itu supaya aku bisa sekolah. Supaya aku bisa hidup lebih baik. Supaya suatu hari aku tidak merasakan susah seperti dia." Suara Reno mulai pecah. "Dan hari ini,
Saat aku pikir aku sudah berhasil jadi anak yang bisa membahagiakan dia, aku justru menemukan ayahku dibuang seperti orang yang tidak punya siapa-siapa. Kalimat terakhir itu membuat air mata Reno jatuh lagi. Sheila juga menangis. Namun tangis mereka berbeda. Tangis Reno lahir dari hati yang hancur. Tangis Sheila lahir dari ketakutan karena kebohongannya terbongkar. Reno menggeleng pelan. Aku titipkan surgaku ke kamu, katanya pelan. Dan kamu buang dia ke tempat seperti itu. Sheila menutup mulutnya sambil menangis. Reno, maaf. Aku hilaf. Aku bingung. Aku tertekan. Namun Reno tidak lagi mendengar alasan-alasan itu sebagai sesuatu yang berarti. Baginya, semua alasan sudah terlambat. Sementara mereka berdiri dalam suasana yang penuh luka, ayah Reno tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Ia tampak bingung melihat Sheila menangis. Kenapa? Tanyanya pelan. Tidak ada yang langsung menjawab. Pria tua itu lalu memandang Reno dan tersenyum kecil. Jangan marahi dia, katanya polos. Kalimat itu membuat tubuh Reno seolah kehilangan kekuatan. Bahkan setelah disakiti, ayahnya masih tidak bisa membenci. Bahkan setelah dibuang, pria tua itu masih bicara lembut. Reno berlutut di depan sofa dan memegang tangan ayahnya erat-erat. Ayah, ucapnya pelan. Maafkan Reno. Ayah Reno hanya menepuk tangan anaknya dengan gerakan lemah. Reno menunduk. Tangisnya pecah tanpa bisa ia tahan lagi. Rumah yang selama ini terlihat megah tiba-tiba terasa sempit dan penuh sesak oleh rasa bersalah. Di sudut ruangan, Sheila masih berdiri sambil menangis. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar melihat akibat dari perbuatannya sendiri. Bukan sekadar pria tua yang ia anggap memalukan, melainkan seorang ayah. Seorang ayah yang pernah mengorbankan hidup demi anaknya. Dan seorang anak yang malam itu hancur karena tahu ia telah terlalu lama mempercayai orang yang salah. Malam itu rumah besar Reno terasa sangat sunyi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada percakapan ringan seperti biasanya. Bahkan suara jam dinding pun terdengar lebih keras dari biasanya, seolah setiap detiknya sedang mengingatkan sesuatu yang baru saja terjadi. Reno duduk di samping ayahnya di sofa ruang tamu. Lampu ruangan dibuat lebih redup agar mata pria tua itu tidak terlalu silau. Di meja kecil di depan mereka ada semangkuk sup hangat yang baru saja Reno buat sendiri di dapur. Tangan Reno memegang sendok dengan perlahan. Ayah, makan dulu ya, kata Reno lembut. Pria tua itu menoleh padanya dengan tatapan bingung. Beberapa detik ia memandang wajah anaknya, seperti mencoba mengenali seseorang yang sangat dekat namun terkadang terasa jauh dalam ingatannya. Lalu ia tersenyum kecil. Reno, ucapnya pelan. Suara itu membuat dada Reno terasa hangat sekaligus perih. Ia mengangguk pelan. Iya ayah. Reno menyuapkan satu sendok sup ke mulut ayahnya dengan hati-hati. Gerakannya sangat pelan, seperti seorang anak kecil yang sedang belajar melakukan sesuatu yang sangat penting. Pria tua itu menelan sup itu perlahan. Hangat, katanya pelan. Reno tersenyum. Dulu ayah sering masak buat Reno juga, kata Reno pelan. Pria tua itu tampak berpikir, seolah mencoba mencari potongan ingatan yang tersisa di kepalanya. Beberapa detik kemudian ia tertawa kecil. Aku masak asin, katanya. Reno ikut tertawa pelan. Air mata muncul lagi di sudut matanya, tetapi kali ini ia tidak mencoba menahannya.
Kenangan masa kecil itu terasa begitu jelas di kepalanya. Rumah kecil dengan dapur sederhana. Ayahnya yang mencoba memasak nasi goreng dengan rasa yang terlalu asin. Namun Reno kecil selalu memakannya dengan senang hati. Karena yang ia rasakan bukan sekadar makanan, tetapi kasih sayang. Setelah beberapa suapan, ayah Reno mulai terlihat mengantuk. Kepalanya sedikit menunduk. Reno segera berdiri. "Ayo ayah, kita tidur di kamar," katanya lembut. Ia membantu ayahnya berdiri dengan hati-hati lalu menuntunnya berjalan menuju kamar. Langkah pria tua itu sangat pelan. Namun Reno tidak terburu-buru. Ia berjalan mengikuti ritme ayahnya. Seolah setiap langkah itu adalah sesuatu yang berharga. Ketika mereka sampai di kamar, Reno membantu ayahnya duduk di tempat tidur. Kasur empuk itu terasa sangat berbeda dibandingkan lantai tanah yang dingin di gubuk. Ayah Reno memandang kamar itu dengan bingung. "Rumah siapa ini?" tanyanya lagi. Reno duduk di sampingnya. "Ini rumah kita, ayah," kata Reno lembut. Pria tua itu mengangguk kecil. Lalu beberapa detik kemudian ia berkata pelan, "Reno anak baik." Kalimat sederhana itu membuat hati Reno seakan runtuh lagi. Ia menggenggam tangan ayahnya dengan erat. "Tidak, ayah," kata Reno dengan suara yang bergetar. Reno terlambat. Ayahnya hanya tersenyum, seolah tidak benar-benar memahami kalimat itu. Beberapa menit kemudian pria tua itu tertidur dengan napas yang perlahan. Reno duduk di kursi dekat tempat tidur. Ia memandang wajah ayahnya yang kini terlihat jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pria tua itu tidur di tempat yang layak. Reno menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bukan hanya karena kesedihan. Ada juga rasa syukur. Karena Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang hampir hilang. Beberapa saat kemudian Reno keluar dari kamar dengan langkah pelan. Di ruang tamu, Sheila masih duduk di sofa. Matanya merah karena menangis. Ia mengangkat wajah ketika melihat Reno keluar. "Reno," panggilnya pelan. Namun Reno tidak langsung menjawab. Ia berdiri beberapa detik di tengah ruangan. Lalu akhirnya ia berkata dengan suara tenang, "Ayah sudah tidur." Sheila menunduk. "Maaf," katanya lagi. Suaranya sangat pelan. "Aku benar-benar menyesal." Reno memandang wanita itu cukup lama. Di dalam hatinya masih ada luka yang sangat besar. Namun ia juga tahu bahwa kemarahan tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Ia menarik napas panjang. Dulu ayah selalu bilang satu hal ke Reno. Katanya pelan, "Kalau suatu hari kamu berhasil, jangan pernah lupa siapa yang membuat kamu bisa sampai di sana." Sheila menunduk semakin dalam. Reno melanjutkan dengan suara yang lebih berat. "Ayah bukan beban. Ayah adalah alasan kenapa Reno bisa berdiri di sini hari ini." Kalimat itu membuat Sheila menangis lagi. "Aku salah," katanya. "Aku benar-benar salah." Reno tidak menjawab lagi. Ia berjalan menuju jendela besar di ruang tamu. Di luar, langit malam terlihat luas. Beberapa bintang bersinar di kejauhan. Reno teringat satu kenangan lama. Saat ia masih kecil, ia dan ayahnya duduk di depan rumah kecil mereka sambil melihat pesawat melintas di langit. Saat itu ayahnya berkata, "Suatu hari nanti kamu harus ada di sana, di langit itu."
Sekarang Reno memang sudah sampai di sana. Ia sudah menjadi pilot. Ia sudah terbang ke banyak negara. Namun malam itu ia baru benar-benar memahami sesuatu. Bahwa setinggi apapun seseorang terbang, tempat pulangnya tetap berada di tanah yang sama. Tempat di mana orang tuanya berdiri. Reno menutup matanya sebentar. Di dalam hatinya ia berjanji. Mulai malam ini, ia tidak akan pernah lagi meninggalkan ayahnya sendirian. Karena ia akhirnya mengerti satu hal yang paling penting dalam hidupnya. Bahwa surga yang hampir ia kehilangan. Selama ini selalu duduk diam menunggunya. Dalam sosok seorang ayah.